Buros, selama bertahun-tahun ini, atas perintahmu, semua orang telah membantu tunanganmu untuk hidup mapan. Grup Selatan atas namanya telah menjadi grup nomor 1 di CCT. Nilai pasarnya melebihi 100 miliar. Tidak buruk, bagus. Ini yang harus kami lakukan. Omong-omong, saya dengar kau dibebaskan hari ini. Para petinggi yang telah mendapat keuntungan dari dirimu semuanya siap menyambutmu. Tidak usah repot, saya buru-buru bertemu tunanganku. Selamat tinggal, Buros. Mani, kau bilang akan menikahiku setelah aku dibebaskan. Kau pasti sangat senang melihatku. Fei, jika dulu kau tidak membantuku, tidak akan ada geng Tiger nomor 1 di Sarin. Orang-orang ini benar-benar gila. Mereka semua harus menemuiku. Sayang, kamu tidak apa-apa. Terima kasih. Apa kamu nggak bisa nyetir? Kenapa tidak tabrak saja dia? Apa katamu, tabrak aja? Kau menghalangi jalanku. Apa salahnya aku menabrakmu? Bicara yang baik. Kenapa kamu mencoba menampar aku? Dan biarkan aku bilang, ini adalah jalan pejalan kaki, bukan jalan masukmu. Ya, itu keterlaluan. Beraninya kau mengendarai mobilmu ke jalan pejalan kaki. Betul, hampir menabrak orang. Keduanya harus minta maaf. Kalau minta maaf berguna, kenapa perlu polisi? Minta maaf? Lucu, aku punya banyak uang. Aku akan bayar kematiannya. Apakah ini cukup? Kalau tidak, aku akan tulis cek. Sebutkan harganya. Lihat, uang memungkinkanmu melakukan apa saja. Suka atau tidak, kamu harus terima. Aku bilang, aku Tessa Reed. Ingat ini. Tessa kan? Aku ingat itu. Tapi aku juga ingin bilang bahwa orang sepertimu, aku melihat banyak sepertimu di situs. Dan kamu akan menemui satu akhir. Kamu berani memukulku? Sial, kau berani memukul adikku. Aku akan menjatuhkannya, dan kamu berikutnya. Coba saja. Jago berkelahi kan? Aku akan membunuhmu. Oh tidak, dia nyetir mau nabrak orang. Itu Auman Naga, itu Fei. Kayaknya ada yang bikin dia marah. Ayo lihat siapa sih yang berani bikin dia marah. Tuan keluarga Puncak di Sarin memohon Anda untuk datang ke rumah. Auman Naga dari Fei, itu arah kota laut. Semua dengarkan, ikuti aku ke kota laut. Ayo lihat siapa yang berani macam-macam dengannya. Mantan ketua sekte pergi tanpa kata. Aku tidak menyangka bertemu dengannya di situs. Dan dia akan menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada seorang wanita. Mantan ketua sekte pasti punya alasan menyerahkan posisi kepada Fei. Kita hanya perlu membantunya dengan baik. Tetua kedua benar, tapi Master baru sudah dibebaskan. Dan Master lama tidak tahu di mana dia berada. Kami bertiga orang tua. Di mana kami bisa menemukannya? Auman Naga, dia di kota laut. Beritahu wakil Master dan pergi ke kota laut untuk menemui Master baru. Siap. Apa aku tidak salah lihat? Dia benar-benar menghentikan mobilnya. Apa dia manusia? Mungkinkah dia seorang pendekar yang bisa membelah gunung? Suka bermain dengan mobil? Ayo bermain. Turunkan aku. Turunkan aku. Tessa, tolong, dia monster. Dia akan membunuhku. Berhenti di situ.
Kamu tahu siapa aku? Aku istri Presiden South Group. Apa katamu istri Presiden South Group? Benar. Kakakku adalah istri Presiden South Group. Di C-City, tidak ada yang berani menentang South Group. Presiden South Group, siapa nama suamimu? Bersiaplah. Kamu mungkin akan mengompol saat aku menyebut namanya. Suamiku adalah Manny, Presiden South Group. Manny, Presiden South Group, Manny. Tidak mungkin, dia tidak akan melakukan ini padaku. Pasti ada kesalahpahaman. Kehabisan kata-kata? Takut? Sekarang berlututlah dan bersujud kepada kami untuk meminta maaf. Kakak iparku mungkin akan mengampuni hidupmu. Hugo! Sekarang kamu tahu suamiku adalah Manny, dan kamu masih memukul adikku? Kamu mencari mati? Aku kenal Manny. Dia memang Presiden South Group. Tapi kenapa kamu mengatakan bahwa dia suamimu? Sepertinya kamu akan menyesal saat sudah terlambat. Lihatlah surat nikah ini. Katakan, apakah dia suamiku? Benar-benar Manny. Mereka mendaftarkan pernikahan mereka pada hari aku dikirim ke penjara. Pantas dia tidak memberitahu aku kabar apapun selama 3 tahun. Sekarang lihat baik-baik, suamiku adalah Manny kan? Jika kamu tidak berlutut dan bersujud, suamiku bisa menghancurkan seluruh keluargamu dengan satu kata. Dia itu apa? Dia tidak layak membunuh keluargaku. Kamu... Berani-beraninya kamu merobek sertifikatku? Kamu tidak mau hidup lagi? Aku akan telepon suamiku sekarang dan biarkan dia membunuhmu. Halo sayang, perayaannya akan segera dimulai. Kamu di mana? Sayang, aku dan Hugo mendapat masalah. Ada apa? Kami bertemu wanita gila di jalan. Dia memukul kami dan merobek sertifikat pernikahan kami. Manny, wanita ini sangat keras. Dia bahkan membalikan mobilku. Tolong datang dan selamatkan kami. Di C-City, seseorang berani mengganggu istriku dan iparku? Pasti itu suaranya. Sayang, C-City adalah wilayahmu. Kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Oke, berikan teleponnya padanya. Biarkan aku bicara dengannya. Dia bisa mendengarmu. Ini Manny, Presiden South Group. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, menandatangani kontrak dengan Eri Group. Aku tidak ingin melihat darah. Kamu berlutut minta maaf pada istri dan iparku, dan aku mungkin akan mengampuni hidupmu. Tidak bisa, Manny. Bersujud saja tidak cukup. Dia memukul aku dan adikku. Tangan mana yang dia gunakan? Kita potong saja. Nini udah tidak masalah, gitu. Kampret loh, kamu dengar itu. Berlutut, minta maaf dan potong satu lengan. Dan aku akan membiarkanmu hidup. Baiklah, biarkan aku tunjukkan siapa yang harus berlutut. Bangsat, apa yang kau lakukan? Bukankah kau baru saja bilang potong lenganku? Aku membalas api dengan sempurna. Mereka sudah berlutut. Sekarang waktunya memotong lengan. Bangsat, kau tidak akan berani. Tidak, Manny, selamatkan aku. Aku salah. Tolong ampuni aku. Tidak, tidak. Kau bangsat gila. Aku akan membuatmu menyesal hidup. Aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Jangan khawatir, Tuan Su. Masih ada satu. Istri dan ipar laki-laki. Masing-masing satu tangan. Aku adil. Mengisapin, jika kau pun menyentuh sehelai rambut pun pada istriku, aku akan membuatmu menyesal hidup. Aku ingat kau bersumpah akan menikahiku setelah aku keluar penjara. Atau... Apa kau, Faye? Bingo. Apa? Dia wanita yang dikurung di situs 3 tahun lalu? Faye, apa yang kau inginkan? Aku masuk penjara untukmu dan kau menikahi orang lain. Tebak apa yang akan kulakukan? Aku menagih hutang hari ini. Mereka berdua menderita. Itu baru bunganya. Berani sekali kau. Kau bangga menjadi selingkuhan dan mencuri pria. Apa kau tidak merasa murahan? Tidak, aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Aku murahan. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Berhenti. Kau masih menyimpan dendam tentang apa yang terjadi 3 tahun lalu. Mau aku ganti rugi? Emas, perhiasan, uang, sebut saja. Aku bisa memberikan apapun. Tuan Sue, bukankah kau bilang kau ingin aku hidup lebih buruk daripada mati? Kenapa berubah pikiran sekarang? Aku akui aku terlalu emosional. Aku akan berikan apapun yang kau mau. Apapun? Kalau begitu aku ingin hidupmu. Berikan padaku. Oke, asal kau lepaskan istriku, kau bisa melakukan apapun padaku. Kau memperlakukan istrimu seperti pembantu, tapi kau rela mati demi selingkuhanmu? Bajingan yang penuh cinta.
Aku sedang di pesta sekarang. Asalkan kau bawa istriku kembali dengan selamat, aku ada di tanganmu. Baik, kalau begitu bersihkan lehermu dan tunggu aku untuk memenggalnya dengan tanganku sendiri. Antarkan aku menemui Mani dalam 10 menit. Setiap menit terlambat, aku patahkan satu tulangmu. Sialan, 3 tahun lalu aku bisa mengirimmu ke tempat rahasia. Sekarang aku masih bisa menginjak-injakmu. Di wilayahku, aku akan menyiksamu. Tuan Sue, ini petinju yang kusewa dengan harga mahal. Dia telah membunuh 99 Raja Kungfu dan 5 juara tinju sendirian. Kau tunjukkan pada Tuan Sue kemampuanmu. Maafkan penampilanku yang buruk. Satu pukulan membelah tanah, berapa kekuatan yang dibutuhkan? Iya, dengan dia di sini, meskipun Fei punya kemampuan, hari ini dia akan mati seperti anjing. Kamu benar-benar tak terkalahkan. Tolong bantu aku menjatuhkan Fei. Jangan khawatir, Tensu. Dia hanya seorang wanita. Aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Bagus. Aku bersulang untukmu. Saat wanita itu datang, kamu hancurkan dia berkeping-keping. Itu akan meredakan kebencianku. Ya, Tuan. Sayang, wanita sialan itu melumpuhkan saudaraku dan memukulku. Aku akan mematahkan tulangnya dan memakannya, tidak meninggalkan daging. Jangan khawatir, aku sudah merencanakan kematiannya. Mani, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Mengambil nyawaku? Kau tanya pria ini? Brengsek, aku bisa meninju lantai dengan satu pukulan dan kepalamu. Saran aku, berlutut dan mengaku, supaya kau tidak perlu menderita di tanganku sebelum mati. Fei, bukankah kau tadi sombong sekali? Kenapa kau membeku, mau berlutut? Jangan lakukan itu, aku sebenarnya suka caramu yang dulu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberitahu kebenaran lain, memberimu kejutan besar, mengembalikanmu, dan merangsang potensimu. Setuju? Katakan apa yang kau mau cepat. Kau tidak akan punya kesempatan nanti. Kau hanya bicara. Baik, dengar. Sebenarnya penjara suamiku itu palsu. Dan kau merampok Fan untuk menyelamatkannya, itu juga palsu. Apa maksudnya palsu? Artinya itu semua jebakan untuk memancingmu. Seperti ngengat bodoh yang menerjang api yang tersamar dengan hati-hati. Cara untuk memasukkanmu ke penjara. Kukira kau hanya berubah hati. Tak kusangka itu semua jebakan yang direncanakan dari awal hingga akhir. Kau gunakan hubungan kita untuk bersekongkol melawanku. Ya, dan kami harus berterima kasih atas usahamu. Tanpa 3 tahunmu di penjara, kami tidak akan memiliki segalanya yang kami miliki sekarang. Omong-omong, aku yang membuat rencana ini. Bukankah itu hebat? Bukankah itu sempurna? Memikirkan luka yang kulakukan padamu. Membuatku merasa senang lagi. Hebat, sungguh hebat. Tapi apa kau lupa satu hal? Apa? Kau masih berutang satu tangan padaku. Sayang, tanganku? Fei, kamu mencari mati, bunuh dia untukku. Jalang, mati! Apakah wanita ini gila? Berani-beraninya dia bertarung dengannya? Ya, dia bisa meretakkan tanah dengan satu pukulan. Pukulan ini mungkin bisa membunuh seekor gajah. Dia mencari masalah. Musing sekali. Mani, kamu selanjutnya. Kamu mengkhianatiku dan mengambil bisnis keluargaku. Aku akan membawamu ke makam orang tuaku dan mematahkan lehermu. Fei, jangan terlalu sombong. Aku belum selesai.
Tidak peduli sekuat apa dirimu, aku akan membuatmu berlubang seperti saringan sekarang. Tembak. Ini adalah bentuk eterifikasi? Wanita ini ternyata seorang pesilat. Pantas saja dia membunuh petinju itu dengan satu pukulan. Dia memang pantas mati. Dia seorang pesilat. Lari. Terlambat. Kenapa kau lari? Kau bilang akan memberikan nyawamu. Fei, berani sekali kau melakukan ini padaku? Aku sudah memberitahu 2 anggota senior geng harimau. Mereka sedang dalam perjalanan. Maksudmu Jack dan John? Ya, kedua senior itu adalah pendukung keluargaku. Aku selalu dengar keluarga Sui punya 2 pendukung. Tak kusangka ternyata pemimpin geng harimau. Aku juga dengar mereka berdua berasal dari tempat gelap. Ilmu bela diri mereka luar biasa. Ya, katanya mereka difitnah dikirim ke tempat gelap. Saat mereka keluar, mereka membantai semua musuhnya. Dia menghadapi mereka. Fei pasti celaka hari ini. Fei, lepaskan suamiku. Saat kedua senior itu tiba, kau akan dicabik-cabik. Siapa 2 sampah itu? Mereka harus berlutut saat melihatku. Fei, beraninya kau menghina kedua senior itu? Siapa yang berani membuat kami berlutut? Siapa yang begitu berani hingga membuat kami berlutut? Fei, kau sudah celaka. Para senior, kalian harus membela saya. Wanita ini mengandalkan kemampuan bela diri untuk memotong mata pencaharian saya dan merampas pondasi saya. Saya tidak punya pilihan selain meminta kalian keluar dari masa pensiun. Nona, hari ini kita akan bertemu dengan orang penting. Kami tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Bunuh dirimu sebagai permintaan maaf. Bunuh diri untuk minta maaf? Kau tidak pantas untuk itu. Kau memang mencari masalah. Jack, awas. Buka perisai lonceng emas. Nona, kami mulai gila. Bunuh kami tidak tahan lagi. Diam, aku bisa menghentikan kalian dari menjadi gila. Bekerja samalah, alirkan energi kalian sekarang juga. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Para senior, wanita ini memiliki kekuatan. Jangan meremehkannya. Kalian berdua serang bersama dan jatuhkan dia. Fei, kau sudah celaka. Kau telah membuat marah 2 senior. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Salam Nona Rose. Salam Nona Rose. Nona Rose, dia yang disebut tak terkalahkan, yang menerobos seluruh tempat rahasia itu. Bagaimana mungkin? Dia hanya seekor anjing yang kumainkan di telapak tanganku. Bagaimana bisa dia menjadi Nona Rose? Ya, 2 senior, kalian pasti salah mengenalnya. Diam, jika bukan karena bantuannya, kami berdua sudah gila. Aku bisa salah mengakui orang tuaku sendiri, tapi aku tak akan pernah salah mengakui Nona Rose. Kembali di tempat rahasia itu, jika bukan karena anggukannya, hanya kau Mani, kami tak akan melindungimu. Kau punya otak yang bagus. Apa yang kau lakukan? Jangan panik, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Sudah kubilang, aku akan membawamu ke makam orang tuaku dan memenggal kepalamu di depannya. Tidak, ini mustahil, tidak. Terlambat untuk takut. Dan mereka bawa 3 orang yang paling berteriak ke makam orang tuaku. Mereka bersujud atau mereka mati. Dimengerti. Tidak. Pergi. Berani sekali kau melakukan ini pada kami. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika ayahmu datang, lalu kenapa? Begitu? Begitu? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh putriku dan menantuku. Ayah. Ayah mertua. Kau baik-baik saja. Ayah, mereka mematahkan lenganku dan lengan Hugo dan mencoba membunuh kami. Ayah mertua, perempuan ini, dia tuh ingin membunuh kami. Kau harus menyelamatkan kami. Jangan khawatir, aku di sini. Mereka tak bisa menyentuhmu. Beraninya kau menyerang geng harimau kami? Kau ingin menjadi musuh kami?
Geng harimau hanyalah geng kecil. Apakah kau punya hak untuk menantang sekte penenun kehidupan kami? Apa sekte penenun kehidupan? Ya, ayahku adalah murid sekte penenun kehidupan. Kau akan celaka hari ini. Nona Rose, sekte ini adalah sekte nomor 1 di dunia persilatan Sarin. Pemimpinnya bisa membunuh dengan jarum di tangan kirinya dan menyembuhkan dengan tangan kanannya. Kita dalam masalah. Sekte penenun kehidupan? Bukankah itu geng band? Wade ini juga murid dalam band. Menarik. Kau Nona Rose dari tempat rahasia itu mengandalkan geng harimau untuk menyentuh putriku dan menantuku. Aku tidak ingin membunuh mereka, tapi untuk kejahatan mereka, hanya kematian yang bisa menebus. Beraninya kau, bahkan jika mereka melakukan kejahatan terbesar, bukan kau yang menghakimi. Kau memanjakan kejahatan putrimu, mengaburkan benar dan salah, dan tidak memiliki kebajikan. Kamu sampah tidak pantas berada di sekte penenun kehidupan. Ben pasti buta. Beraninya kau menghina guruku, kau mencari masalah. Bu Rose, awas. Orang ini sudah mencapai alam grand. Cuma Gran. Aku tidak menyangka seorang wanita memiliki kekuatan sebesar itu. Bagaimana kalau kau jadi tungku pembantuku untuk membantuku berkultivasi, dan aku akan mengampuni hidupmu? Enak saja. Oke, dasar orang sombong. Tidak masalah, aku bisa membunuhmu dan mengambil esensimu. Kultivasiku tetap akan naik. Lihat berapa banyak yang bisa kau blokir metode jarum matahari ilahi. Metode jarum matahari ilahi. Bukan begitu cara menggunakannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa satu jarum perak melukai mertuaku dengan serius? Mustahil, ayahku kuat, kekuatannya berada di alam agung. Bagaimana bisa dia kalah? Kenapa kau menggunakan metode sekte kami? Karena kau di sini, kenapa tidak muncul saja? Guru kau di sini. Ini sebenarnya pemimpin sekte penenun kehidupan. Guru, orang ini sangat kejam. Dia mencuri teknik rahasia kita, metode jarum matahari ilahi, dan dia menyakitiku. Tolong guru, tangkap dia. Apa ini pemimpin sekte penenun kehidupan, Ben? Ku dengar kekuatannya telah melampaui alam agung dan mencapai puncak alam ilahi. Dia adalah kekuatan yang tak tertandingi. Dengan bantuan pemimpin sekte, Faye pasti akan mati. Sekarang kita selamat. Salam Nona Rose. Tuan, untuk apa ini? Dia hanya pemimpin kecil dari Black Side dan kau adalah tuan dari sekte nomor 1. Kenapa kau hormati dia begitu? Diam. Tuan. Metode jarum matahari ilahi ini diwariskan kepadaku olehnya. Bahkan bisa dikatakan, dialah guruku. Lepaskan dia. Kau pikir kau siapa? Kau bilang lepaskan dia, kami lepaskan? Kau hanya gadis kecil yang lemah. Kenapa tidak kau ikut bersenang-senang dengan kami? Kau mencari maut. Aku tidak menyangka pemimpin sekte Life Weaver adalah bawahan Nona Rose. Apa? Dia mewariskan metode jarum matahari ilahi. Bukankah dia nenek moyangku? Ben, saat aku mengizinkanmu menggunakan metode itu, bukankah kita setuju? Aku tidak mengizinkanmu mewariskannya kepada orang yang tidak bermoral. Tenanglah, aku buta. Aku akan memenuhi kesepakatan kita. Guru. Wait, mulai sekarang, kamu bukan lagi muridku. Aku menyebabkan ayahku terbunuh. Monster macam apa yang telah aku lepaskan? Semuanya sudah berakhir. Faye. Aku sempat bingung, terbutakan oleh wanita jalang ini. Lihatlah masa lalu kita. Bisakah kamu memaafkanku sekali saja? Memaafkanmu? Ya, aku benar-benar bingung pang sejenak. Terbutakan oleh wanita jalang ini. Aku selalu memiliki kamu di hatiku. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku bersumpah, aku selalu mencintaimu di dalam hati. Kita saling mencintai begitu dalam. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Baik, kalau begitu pergilah ke makam orang tuaku dan hantamkan kepalamu sendiri untuk menunjukkan ketulusanmu. Bawa mereka pergi. Faye, jangan lakukan ini, Faye. Apa, Nona Rose? Ada yang tidak beres. Orang-orang dari desa Rose sedang menggali makam orang tuamu. Apa? Cepat, gali kuburan dari 2 sampah ini. Berhenti. Apa yang kau lakukan?
Dasar bajingan hasil kerja paksa, berani kau bertanya. Jika kau tidak keluar dari penjara dan pergi mengganggu Pak Sue dan istrinya, apa kami harus datang ke tempat ini untuk menggali makam orang tuamu? Manny dan Tessa bersekongkol untuk memenjarakanku. Aku pergi menuntut balas pada mereka. Apa salahnya? Diam. Kau mengambil jalan yang salah dengan merampok mobil tahanan dan berakhir di penjara rahasia. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Benar, jangan fitnah mereka. Dasar penjahat, aku peringatkan kau, jangan pernah katakan itu lagi. Jika kau membuat mereka marah dan rumah kami tidak jadi dibongkar, kau akan menjadi pendosa Desa Rose. Apa? Demi pembongkaran South Group, kau mengabaikan kebenaran dan memutarbalikkan yang benar dan salah? Terus kenapa? Bahkan jika faktanya seperti yang kau katakan, kau seharusnya tidak keluar dari penjara dan memprovokasi Manny dan Tessa, merugikan semua kepentingan kita. Ya, betul. Jadi kau menggali makam orang tuaku hanya untuk keuntungan, untuk menunjukkan ketulusanmu pada South Group? Betul. Orang tuaku banyak membantumu semasa mereka hidup. Jika ada yang memiliki orang tuaku membayar pensiun mereka. Jika kau punya anak, orang tuaku membayar beasiswa. Mereka mendukung kalian semua melalui perusahaanku. Dan sekarang kau perlakukan mereka seperti ini, apa kau masih manusia? Tidak peduli seberapa banyak mereka memberi, mereka sudah mati. Orang mati tidak sepenting yang hidup. Gali! Daniel, dia menghalangi. Tidak ada yang menghentikan kita hari ini. Kita akan hancurkan dia dan terus maju. Jika ada yang salah, kami akan bertanggung jawab. Ya, kami akan bertanggung jawab. Gali. Kamu sudah keterlaluan. Apa yang kamu lakukan? Gali! Ekskavatornya sepertinya rusak, tidak bisa bergerak. Tidak berguna. Kalian semua, tangkap dia, tangkap dia. Dasar sekelompok orang bodoh. Daniel, wanita ini terlalu kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Grup Selatan bernilai ratusan miliar. Mereka punya banyak ahli. Membunuhmu seperti membunuh ayam. Maksudmu orang-orang bodoh ini bisa membunuhku? Ini? Daniel, kenapa Manny dan Tessa ikut dipukuli seperti ini juga? Ya apa? Yang harus kita lakukan sekarang? Sudah berakhir, kita selesai. Diam, Faye! Kau mantan penjahat, kau gila! Berani-beraninya kau memperlakukan mereka seperti ini. Manny bernilai ratusan miliar dan ayah Tessa adalah murid dalam dari geng terbesar di dunia persilatan. Manny, Tessa, kami dari Desa Rose tidak ada hubungannya lagi dengan Faye. Tindakannya adalah urusannya sendiri. Tolong jangan salahkan kami. Ya, tidak ada hubungannya dengan kami. Kalian bajingan. Sekte kami adalah sekte ortodoks, yang mulia dan lurus. Kami tidak akan mendukung kalian para penjahat. Nona Rose. Nona Rose? Yang menaklukkan Blackside, bagaimana mungkin? Apa aku berhalusinasi? Tidak, kamu tidak berhalusinasi. Bahkan pemimpin sekte memanggilnya Nona Rose. Identitasnya benar. Dan kami baru saja mencoba menggali kuburan orang tuanya. Kami benar-benar telah menyinggung perasaannya. Faye, kau benar-benar Nona Rose dari Blackside? Menurutmu, jika aku bukan, bagaimana aku bisa menghancurkan keluarga Reed? Bagaimana pemimpin sekte bisa sujud padaku? Faye, dengan identitas sekuat itu, kenapa tidak kau beritahu kami sebelumnya? Jika aku memberitahu kalian sebelumnya, aku tidak akan melihat pertunjukan yang bagus seperti ini. Faye, ini semua kesalahpahaman. Kami bisa menjelaskan. Ya, hubungan kami dengan orang tuamu sangat baik. Setiap kali kami dalam masalah, orang tuamu membantu kami. Kami bukan keluarga, tapi lebih baik dari keluarga. Ya, seperti keluarga. Pasti ada kesalahpahaman. Diam, beraninya kau menyebut orang tuaku? Mereka melakukan segalanya untuk kalian, dan kalian menggali kuburan mereka demi keuntungan kalian sendiri. Faye. Kau diam juga. Dulu kau memanggilku mantan narapidana. Sekarang setelah tahu kekuatanku, kau memanggilku Faye. Apa kau tidak merasa menjijikan? Aku... Cek! Siap. Setiap orang di sini kau gali jantung dan lever mereka. Aku ingin lihat apakah mereka hitam. Baik. Kami tahu kami salah. Mohon ampuni kami. Faye, ampuni kami saja, dan aku akan memimpin seluruh desa untuk bersujud di makam orang tuamu dan meminta maaf. Aku akan memanggil seluruh desa sekarang juga. Halo? Baik. Bangun. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Meskipun dia adalah Nona Rose dari Blackside, dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita hari ini. Daniel, apa maksudmu? Aku baru saja mendapat telepon. Ayah Manny telah bergabung dengan sekte bebas dan menjadi utusan khusus di bawah wakil ketua sekte. Apa sekte bebas yang nomor 1 dalam silat?
Meskipun sekte penenun kehidupan adalah yang pertama di dunia persilatan, sekte bebas memiliki kultivasi tertinggi, nomor 1 di negara kita. Ayo, lepaskan Manny dan Tessa. Oke. Faye, kau tidak menyangka ini kan? Ayahku menghabiskan puluhan tahun dan akhirnya menjadi wakil ketua utusan khusus sekte bebas. Sekarang kita punya dukungan sekte bebas. Sekte penenun kehidupan dan geng harimau tidak ada apa-apanya. Tuan Nyonya, kalian baru saja melihat kami dari desa Mawar sudah memutuskan hubungan dengannya. Ya. Perbuatannya tidak ada hubungannya dengan kami. Ya. Tolong jangan melampiaskannya pada kami. Menurutku kau punya bakat menjadi anjing. Bagaimana kalau kau jadi anjing penjagaku? Oke. Aku adalah anjing paling setia dari keluarga Su. Anjing yang baik. Selanjutnya, waktunya berurusan denganmu, Faye. Bajingan, cepat ke sini. Bersujud dan minta maaf kepada Tuan Sui dan Nyonya. Wajah ini sungguh menjijikan. Jalang, kau. Bersujud. Faye, apa yang kau lakukan? Lakukan apa? Tentu saja aku akan memutar kepalamu. Kamu tidak berani. Jika kau lakukan ini, ayahku tidak akan melepaskanmu. Siapa yang berani menyakiti anakku? Ayah, kau di sini. Perempuan sialan ini ingin membunuhku. Selamatkan aku. Siapa yang berani membunuh anakku? Kau? Tidak. Kami adalah keluarga Sui yang anjing paling setia. Kalian geng harimau berdiri melawanku? Nyawa kami diselamatkan oleh Nona Rose. Kami tidak akan pernah mengkhianatinya. Ya, tulang kami mungkin hancur, tapi tulang punggung kami tidak. Baiklah. Sekte penenun kehidupan adalah sekte nomor 1 di dunia persilatan. Untuk sekte tanpa beban mungkin berguna. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk mempertimbangkan kembali. Nona Rose adalah guruku. Kami bersamanya. Oke. Ayah, jangan buang-buang napas. Bunuh mereka semua, terutama perempuan sialan ini. Aku akan memutus urat dan ligamennya. Aku ingin dia berlutut seperti belatung di depan makam orang tuanya, menyaksikan aku menggali peti mati mereka. Anakku. Nak. Mati! Faye, beraninya kau bunuh anakku? Ada satu lagi, karena mereka sangat saling mencintai, biarkan mereka pergi ke alam baka dan menjadi pasangan lagi. Kau cari mati. Nih, aura ini adalah alam setengah dewa. Bagaimana mungkin? Alam agung menguasai dunia. Di atas itu, para santo tidak terkalahkan. Alam setengah dewa adalah puncak dari manusia fana. Ben hanyalah seorang santo, utusan khusus sekolah bebas. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi setengah dewa? Faye, kau cari mati. Tuan Sui, tenanglah. Diam jika tidak ingin mati. Dan kau? Sudah cukup bersenang-senang, kalau sudah, keluarlah. Salam Tuan. Persepsi yang bagus. Layak dipilih oleh Ned sebagai kepala baru sekte kita. Saya tidak menyangka Nona Rose adalah kepala baru sekte Carefree. Dia kepala baru sekte Carefree. Tuan, apakah Anda keliru? Dia. Bagaimana mungkin dia menjadi master sekte baru? Saya tidak keliru. Token di pinggangnya adalah token pemimpin sekte Carefree. Ini benar-benar nyata. Dia adalah master sekte. Takut. Aku? Tidak. Tuan, Anda telah menjalankan sekte Carefree selama bertahun-tahun. Anda melakukan pekerjaan yang hebat. Anda seharusnya menjadi master sekte baru. Kau benar. Sejak Ned pergi tanpa pamit, saya telah mengelola sekte Carefree. Saya telah melakukan banyak pekerjaan. Saya seharusnya menjadi kepala baru.
Sejujurnya, aku tidak tertarik menjadi ketua sekte Carefree. Apa? Kau mau memberikan posisi itu padaku? Maaf. Meskipun aku tidak tertarik menjadi pemimpin sekte, aku tidak suka orang lain mengambil sesuatu dari tanganku. Kau mencari mati. Charlie, beraninya kau. Posisi ketua sekte baru telah ditunjuk oleh ketua sekte lama. Apa yang ingin kau lakukan? Aku sudah mengelola sekte ini bertahun-tahun. Tidak ada yang kontribusinya sebanding dengan milikku. Kenapa aku tidak boleh menjadi ketua sekte? Aku tahu kau tidak puas, tapi ini perintah ketua lama. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Kalau tidak... Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, kau akan dipenjara dan tidak akan pernah keluar. Hanya kalian bertiga? Konon wakil ketua sekte adalah seorang master hebat kekuatannya di alam setengah dewa. Hari ini kami beberapa orang tua akan memberimu pelajaran. Bentuk formasi. Ini adalah lonceng api sekte Carefree. Lonceng api? Nona Rose, Anda mungkin tidak tahu, lonceng api adalah formasi pelindung sekte. Meskipun 3 tetua berada di alam suci, bersama-sama mereka bisa menekan alam setengah dewa. Tidak, mereka tidak bisa menjebaknya. Alam dewa? Bajingan, aku menerobos ke alam dewa beberapa hari yang lalu. Aku menyembunyikannya darimu. Posisi kepala sekte Carefree adalah milikku. Guru, Tuan Rose, awas. Bagaimana mungkin? Mencuri barangku? Aku berada di alam dewa. Dia mengalahkanku dalam satu gerakan. Kamu katak dalam sumur. Mana kamu tahu ada yang lain? Hari ini atas nama sekte tanpa beban, aku akan melenyapkanmu. Aku sudah menanam tanda petir di 3 orang itu. Jika kau bunuh aku akan meledakkannya dan membawa mereka bersamaku. Guru, jangan khawatirkan kami. Bunuh dia cepat. Bersihkan sekte kita dari wabah ini. Diam, atau aku akan membunuhmu sekarang. Katakan apa yang kau inginkan? Aku ingin kau wariskan seluruh ilmumu padaku. Aku ingin menjadi yang terkuat di dunia. Nona Rose, ini tidak baik. Orang ini serakah. Jika kau berikan kekuatanmu padanya, dia pasti akan membunuhmu. Jangan lakukan ini, Nona Rose. Guru, tinggalkan kami. Diam. Faye, maukah kau mewariskannya atau aku bunuh mereka? Aku tidak bilang tidak. Aku hanya khawatir kau tidak sanggup menerimanya. Selama kau berani mewariskannya, aku akan menerimanya. Baik, aku akan mewariskannya sekarang. Guru, jangan. Nona Rose, jangan. Energi ini jauh melampaui alam dewa. Kecepatannya sangat cepat. Tidak, dia sudah di atas alam dewa. Guru, hentikan. Meskipun kita mati, jangan biarkan bencana ini hidup. Diam, bencana apa? Aku akan menjadi pria terkuat di dunia. Selamat, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, menjadi kepala baru sekte. Tidak, yang terkuat di dunia. Bukankah kau bilang aku tidak bisa mengatasinya? Aku sudah di atas alam dewa. Tubuhku 100 kali lebih kuat dari tubuhmu. Benarkah? Kekuatanmu bahkan tidak 1% dari kekuatanku. Aku beri waktu 10 detik sebelum tubuhmu meledak. Aku sekarang telah melampaui alam Master Dewa. Kau tidak bisa menakutiku. Dia telah melampauinya secepat itu. Aku tidak menyangka Nona Rose begitu kuat. Pantas saja dia menjadi kepala baru dari sekte Carefree. Apa gunanya kekuatannya? Kekuatannya akan segera menjadi milikku. Kamu punya 3 detik tersisa. 3. Aku tidak percaya. Jangan menakutiku. 2. Aku akan menjadi pria terkuat di dunia. Tidak ada yang bisa menghentikanku. 1. Bukankah kau bilang aku tidak bisa bertahan 10 detik? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Itu karena dasarmu terlalu lemah. Kamu tidak bisa menahan kekuatanku saat ini. Meridianmu semuanya rusak. Kamu akan meledak dan mati dalam detik berikutnya. Tidak. Mustahil. Aku sudah melampaui alam Master Dewa. Tubuhku kebal. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Tidak perlu berterima kasih. Belum selesai. Master sudah mati. Dia sudah mati. Komedi ini akhirnya usai.
Para tetua sekte Carefree, sambut Master. Bangun. Terima kasih. Nona Rose, bagaimana dengan orang-orang ini? Bawa mereka pergi, cungkil jantung dan paru-paru mereka. Lihat apakah mereka hitam. Master, mohon tenang, kami buta. Kami akan berlutut dan meminta maaf sekarang juga. Iya, kami akan berlutut. Kami akan berlutut sampai Anda puas. Mohon ampuni nyawa kami. Tolong ampuni aku. Semuanya, ayo pergi. Ibu, ayah, dulu aku mencintai orang yang salah. Aku dijebak dan dikirim ke tempat hitam. Aku kehilangan fondasi yang kalian bangun dengan susah payah. Sekarang aku sudah keluar. Aku telah mempelajari sejumlah keterampilan dan menjadi kepala sekte Carefree. Jangan khawatir, siapapun yang menyakiti keluarga Rose, tidak ada yang akan diampuni. Sampaikan perintahku, masuki CCT, tumpas mereka yang menyakiti keluarga Rose. Mereka yang menendang kita saat kita terpuruk. Mati. Siap.